Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali dengan aku M. Saiful Umam. Kali ini aku akan mencoba untuk membahas salah satu yang mungkin banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman. Kak, aku takut beli set-top box, aku takut beli STB karena ada berita bahwa STB atau set-top box itu bisa meledak. Nah, apakah itu benar? Nah, kenapa STB itu bisa meledak? Apa alasannya? Dan apakah kalau misalnya nanti aku beli STB bisa meledak? Nah, itu, sebelum aku membahas tentang itu, kita lihat dulu, beritanya atau informasinya. Nah, jadi informasinya ini aku ambil dari, websitenya Kominfo di sini di tanggal 6 Desember tahun lalu, tahun 2022, 3 orang meninggal dunia karena STB meledak di Cikande. Ya, kayak gitu ya informasinya ya, kayak ginilah nanti aku tampilkan. Nah, ini menurut Kominfo adalah disinformasi. Nah, informasinya sebenarnya seperti ini. Beredar di media sosial Facebook waktu itu sebuah unggahan video yang disertai dengan narasi bahwa terdapat kejadian set-top box atau STB meledak di perumahan Taman Cikande, Kabupaten Tangerang. Nah, kejadian tersebut diklaim menyebabkan 3 korban jiwa meninggal dunia. Jadi, ada sebuah kejadian set-top box meledak di Cikande dan menewaskan 3 korban jiwa. Nah, ini kategorinya adalah disinformasi. Karena faktanya menurut Kominfo ya, ini menurut Kominfo, dilansir dari prfmnews.pikiranrakyat.com, kejadian STB meledak dan menyebabkan 3 korban jiwa adalah tidak benar. Video pada narasi tersebut adalah situasi sebuah rumah usaha penantu yang terbakar di perumahan Taman Cikande, Kabupaten Tangerang. Nah, adapun penyebab kebakaran rumah itu bukan karena STB meledak. Nah, sedangkan perihal STB meledak itu diberitakan di kanal YouTube Pikiran Rakyat adalah STB milik warga Desa Tonjong, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang yang meledak saat digunakan pada Senin 21 November 2022. Oke, jadi ini misinformasi ya yang menyebabkan korban jiwa itu misinformasi, tapi di sini di Kominfo juga bilang bahwa ada juga yang menyatakan dari kanal YouTube Pikiran Rakyat bahwa STB yang meledak itu ternyata milik warga Desa Tonjong, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang. Oke, tadi itu informasinya ya yang aku ambil dari websitenya Kominfo. Nanti aku akan kasih sumbernya di link di description. Nah, lalu menurut pendapatku, apakah memang STB atau set-top box itu bisa meledak? Bisa sampai menimbulkan korban jiwa, sampai membakar rumah misalnya, dan bisa membuat ledakan kayak gitu. Kalau menurutku secara pribadi kemungkinan bisa, kemungkinan bisa. Karena aku belum pernah menemui kejadian secara langsung gitu loh. Tapi kemungkinan bisa. Nah, kenapa aku bilang kemungkinan bisa? Set-top box itu sama halnya kayak semua perangkat elektronik. Mungkin kalian pernah tahu ada handphone yang meledak saat dicas, ya kan? Mungkin kalian tahu ada berita handphone mungkin waktu di buat telepon gini terus tiba-tiba meledak. Waktu dicas ada yang meledak kayak gitu. Ada kejadian yang kayak gitu kan, ada berita atau info yang kayak gitu kan. Terus kemudian ada korsleting listrik di rumah misalnya, sehingga menyebabkan kebakaran bahkan sampai besar gitu kan. Nah, itu juga bisa. Nah, kemudian mungkin ada TV kayaknya nggak banyak sih beritanya, tapi ada beberapa TV yang bisa meledak juga. Jadi hampir semua perangkat elektronik itu bisa dibilang kemungkinan bisa meledak, tapi prioritasnya itu kecil. Tapi kemungkinannya itu kecil kalau kita menggunakan secara benar. Contohnya misalnya dari set-top box lah, Nah, set-top box itu kalau dilihat dari sisi dayanya, dia itu menggunakan daya sekitar 5-10 watt. Dia cuma mengkonsumsi daya 5-10 watt ya untuk satu set-top box. Nah, daya sekecil itu mungkin tidak terlalu besar gitu loh. Sama kayak kalau misalnya gini, kalau misalnya kalian punya lampu di rumah kalian ada berapa watt? Ada yang 5 watt, ada yang 10 watt kayak gitu. Nah, daya set-top box itu cuma 5-10 watt. Nah, pernahkah kalian menemukan lampu di rumah kalian meledak? Nah, ledakannya seperti apa? Nah, kemungkinan ledakan set-top box itu sama dengan ledakan lampu itu. Kayak gitu. Kekuatannya. Nah,
Bagaimana lampu itu bisa meledak? Mungkin sirkuitnya ada yang salah. Mungkin ada korsleting listrik. Mungkin ada listrik yang berlebih yang masuk ke lampu kayak gitu. Sama, mau set top box, mau handphone, sama semua. Kalau misalnya ada korsleting listrik di dalamnya, misalnya contohnya ini ya, set top box ya, set top box kayak gini. Nah, ada di dalamnya ini kan ada komponen ya. Kalian bisa lihat ya di sini. Nah, itu di dalamnya ada komponen. Kalau terjadi korsleting listrik di sana, kemungkinan bukan meledak sih, kayak terjadi percikan-percikan gitu aja, kayak ceret kayak gitulah ya. Terjadi percikan-percikan kayak gitu aja. Tapi kalau mungkin overheating nggak tahu sih aku. Kalau overheating bisa mungkin ya kayak lampu lah, kayak lampu di rumah kalian yang 5 watt sampai 10 watt. Nah, kalau overheating atau ada korsleting listrik kayak gimana? Nah, itu mungkin bisa terjadi di set top box kayak gitu. Atau misalnya dari lubang-lubang sini, ini kan ada banyak lubangnya. Ini kemasukan air. Nah, sehingga menyebabkan korsleting listrik. Nah, itu sama aja. Kemudian bisa juga karena kita salah pasang, misalnya salah pasang di sini. Ini kan ada beberapa port ya. Nah, mungkin kalau misalnya kita salah memasang ini atau memasang apa ya, yang tidak sesuai, itu misalnya kalau tidak sesuainya itu sedikit nggak masalah. Tapi kalau misalnya ini katakanlah kita aliri daya lagi, jadi dayanya masuk dari sini, kemudian masuk lagi dari sini, misalnya kita salah masukkan ke power supply atau kayak gimana kayak gitu, ya mungkin bisa terjadi korsleting. Nah, untuk ledakan menurutku nggak sampai ini sih, nggak sampai besar banget sih, karena daya yang diambil dari satu box ini kecil, 5 sampai 10 watt. Beda kalau misalnya daya listrik yang ada di rumah kita, misalnya di rumah kita ada korsleting listrik. Nah, itu kan wattnya besar tuh, yang mengalir ke seluruh ruangan di rumah kita. Nah, itu besar, makanya bisa menimbulkan sampai kebakaran korsleting listrik di rumah ya. Tapi kalau listrik yang masuk ke perangkat-perangkat elektronik itu kan sudah dibatasi. Menurutku nggak akan terlalu ini sih, nggak akan terlalu besar sih, apalagi sampai meledak kayak gitu. Dengan mungkin bayangan kita kan meledak kayak ada bom gitu, kayak dar gitu. Nggak kayak gitu. Dan even selama kita menggunakan set top box dengan benar, gak akan terjadi apa-apa kok. Jujur aku pribadi itu sudah 2 tahun lebih menggunakan Android TV Box, dan 1 tahun lebih menggunakan set top box ini itu, dan nyala tiap hari. Ini nyala tiap hari nyala, sama kayak porsi nonton TV kita, mungkin sekitar 8 jam lebih lah. Dari pagi itu biasanya dipakai ibuku buat nonton sinetron, nonton ya kayak gitulah. Kemudian mungkin aku nontonnya waktu malam, agak sore malam lah kayak gitu. Hampir tiap hari itu nyala terus. Tapi nggak pernah sekalipun aku nemuin masalah gitu loh. Masalah ada korsleting, masalah nggak bisa nyala, nggak ada sama sekali gitu loh. Apalagi sampai meledak, nggak ada sama sekali. Dan ya aku pakai tiap hari dan terus berjam-jam gitu, lama banget. Dan selama ini aku nggak ada masalah, karena mungkin pemakaianku benar gitu loh. Karena pemakaianku benar, dan aku juga menjaga suhu dari perangkat-perangkat itu. Misalnya set top box aku menjaga suhunya, Android TV box juga menjaga suhunya. Nah, mungkin akan jadi masalah kalau misalnya set top box kalian itu panas. Nah, kan ada beberapa teman-teman juga yang cerita bahwa, Kak, set top boxku itu gampang panas, gampang sekali kalau pakai sejam misalnya, dipegang itu udah panas banget. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Nah, jujur aku pribadi sih ada beberapa, aku pernah nemuin ada beberapa set top box itu yang panas atau overheating. Nah, itu solusinya kalau dari aku ya bisa nyalakannya itu nggak terlalu sering ya. Misalnya cuman ya setengah jam atau sejam, habis itu dijeda kayak gitu. Atau pakai kipas. Jadi di bawahnya set top box, jadi di bawahnya ini itu kamu kasih kipas di bawahnya kayak gini. Ini kan ada lubang-lubangnya ya. Ini kan ada lubang-lubangnya. Nah, biar nanti udara panasnya bisa keluar lewat atas sini. Atau taruh set top boxnya di tempat yang nggak terlalu panas, itu juga bisa, biar suhunya tetap terjaga kayak gitu. Tapi meskipun seperti itu ya, meskipun terjadi overheating, meskipun terjadi kayak apa ya digunakan lama-lama terus kayak gitu, mungkin nggak sampai meledak sih. Karena aku pribadi penggunaannya tuh lama banget gitu loh, hampir tiap hari, dan tiap hari itu hampir mungkin 8 jaman lebih gitu loh.
setiap hari aku pakai dan udah 2 tahun nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Aku pribadi seperti itu gitu loh. Bahkan, lemot pun enggak gitu loh, terus panas juga enggak, ya beberapa kali panas sih. Waktu pemakaiannya terlalu lama dan waktu mungkin suhunya juga suhu ruangannya juga panas kayak gitu. Tapi kalau yang aku pakai di tempat, kamar yang ber-AC gitu, enggak sih, nggak ada masalah overheating, bahkan nge-lag itu nggak ada masalah sih. Kayak gitu, itu pengalamanku selama, 2 tahun ya. Jadi kesimpulannya apakah set-top box bisa meledak? Kemungkinan bisa, tapi nggak terlalu besar. Mungkin cuman percikan-percikan aja. Kalaupun seperti itu mungkin karena korsleting listrik yang ada di dalamnya atau terkena air kayak gitu atau pemasangannya nggak benar. Oh ya, dan satu lagi agak lupa tadi, sebenarnya bisa jadi karena komponen di dalamnya itu memang sengaja dibikin agak berbeda dengan set-top box atau standar set-top box pada umumnya. Sama halnya seperti waktu aku dulu pernah beli, lampu lah ya, lampu 5 watt, 10 watt kayak gitu. Lampu yang agak mahal itu awet, tapi lampu yang aku pernah coba beli yang lampu yang murah-murah gitu, lampu rumah, langsung kebakar gitu loh. Karena sirkuit di dalamnya memang nggak terlalu ini. Nah, mungkin sama set-top box juga seperti itu. Kalau teman-teman beli set-top box yang sirkuit di dalamnya itu benar sesuai standar, ya mungkin akan aman-aman aja. Tapi kalau teman-teman nyari set-top box yang murah-murah, ya nyari karena tergiur harga murah sehingga ya beli set-top box sembarangan, nggak ngecek, oh ini ada sertifikasinya atau enggak, oh ini reviewnya bagus atau enggak, itu kemungkinan bisa terjadi korsleting listrik. Kayak gitu, karena ya sirkuit di dalamnya nggak 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 sesuai standar gitu loh. Ya sama kayak perangkat elektronik lainnya, even TV, handphone, lampu, apapun kalau misalnya memang harganya murah, biasanya ya nggak semua, tapi biasanya itu sirkuitnya itu nggak awet gitu loh, nggak terlalu benar sehingga bisa menimbulkan korsleting dan percikan yang ya kalau dayanya yang masuk besar ya bisa meledak kayak gitu. Coba cari set-top box yang, sudah mungkin mendapatkan sertifikasi dari Kominfo, nanti aku kasih beberapa, set-top box atau rekomendasi set-top box yang aku rekomendasikan, cek aja link di description box di bawah ada beberapa rekomendasi set-top box, jadi biar aman lah ya, biar nggak beli set-top box yang murah-murah di luar sana lah. Karena resiko, murah murah sih murah, tapi kalau nanti bukan meledak sih, korsleting listrik terus rusak, dipakai sebulan rusak, kayak gitu ya nggak ada jaminannya kayak gitu. Ya mending beli yang, bagus sekalian dan ya bisa awet kayak gitu, bisa tahan lama kayak gitu, oke? Jadi seperti itu teman-teman, infonya. Sekali lagi jangan takut beli set-top box dan sebelum, menggunakan aku sarankan untuk ngelihat tutorial pemasangan set-top box seperti apa, cara menghubungkan ke TV itu seperti apa, kemudian cara instalasinya seperti apa. Nah, aku udah bikin juga videonya cara instalasinya gimana, terus pemasangan kabelnya seperti apa. Coba aja cek link di description box bawah, biar nggak salah lah untuk pemasangan, biar nggak terjadi korsleting listrik dan akhirnya bukan meledak sih, tapi kayak ya rusak lah, kayak gitu. Oke? Semoga membantu, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!